mengapa kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini berlarut-larut? Siapa yang diuntungkan? Ya kalau siapa yang diuntungkan, ya tentu saja pihak-pihak yang menginginkan kasus ini tidak pernah selesai. Kalau buru-buru P21 cepat selesai, kelar itu nanti. TV-TV medsos nggak ramai lagi. Nggak ada lagi orang teriak termul dan sebagainya. Tapi kalau kemudian SP3 dan akhirnya semua tersangka dibebaskan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, ya saya yakin paling tidak di benak publik masih tersisa pertanyaan, sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau enggak sih? Itu aja. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Sehat Mas? Sehat. Gimana situasi politik kita? Aman? Aman. Masih... Meskipun ya beginilah, banyak suara-suara yang di kalangan akar rumput ya, yang mulai ada pertanyaan-pertanyaan, kok begini, kok begitu. Masih mencermati perkembangan soal tudingan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya itu kan masih menyesaki ruang publik juga kan. Oh, gitu. Sampai sekarang juga belum selesai, malah makin dinamikanya juga makin panas. Dialog-dialog soal itu kan juga hampir setiap stasiun televisi juga menggelar dialog-dialog itu kan. Ya. Itu masih banyak mendapat perhatian juga sih. Ya, kalau Mas Kohar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kita lagi berduka kemarin. Iya betul. Rekan kita GM sales kita Mas Wendy Rizanto, orang baik. Ya, sangat baik. Meninggal dunia secara mendadak ya. Ya. Kita berdoa, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya. Semoga Allah ampuni, Allah rahmati, dan Allah angkat derajatnya lah. Amin. Husnul khotimah. Ya. Jadi ya sehat-sehat. Ya, intinya sehat itu paling penting. Mengapa saya di awal selalu menanyakan itu gitu. Iya, betul. Betul. Penting. Iya. Sehat lahir batin ya Mas. Sehat lahir batin. Ya. Pak Jokowi kan juga agak sehat tapi juga masih ada sakit juga itu kan. Autoimun ya. Autoimun. Masih tetap langsung, ya kita doakan semoga cepat sembuh lah. Ya, sehingga bisa mengikuti proses-proses yang selama ini dituduhkan kepada beliau gitu kan. Iya. Dengan sehat dan tidak mengganggu ritme sehari-hari beliau, entah sebagai presiden ke-7 yang sudah di Solo atau sebagai politikus ya. Iya. Pak Jokowi kan sebagai politikus. Ya, sebagai ayahnya Gibran dan Kaisang. Bukan hanya ayah Gibran Kaisang, tapi juga karena di event-eventnya PSI kan masih datang. Iya, betul. Bahkan memberikan pidato kan, pidato yang sangat bersemangat, bahkan menyatakan siap untuk terjun sampai ke kecamatan-kecamatan. Siap mati-matian. Siap mati-matian. Makanya kan kalau terjun ke kecamatan itu kan butuh kesehatan yang prima. Karena kecamatan di Indonesia itu jumlahnya banyak sekali. Coba hitung ada berapa kecamatan, itu 5.000 lebih. 5.000. Ya bayangkan kalau setahun aja kita cuma punya 365 hari. Nah kalau setiap hari katakanlah 3 kecamatan, ya 5.000 kecamatan itu butuh berapa tahun? 5 tahun kira-kira. 5 tahun, 4 tahun lah, ya itu pas itu. Tapi itu butuh stamina yang luar biasa itu. Satu hari 3 kecamatan itu ya pidato itu juga nggak cukup itu. Jadi ya harus sehat gitu. Stamina harus kuat karena maraton. Belum lagi kalau nanti misalnya menerima panggilan dari pengadilan. Betul. Terkait dengan ijazah. Ini kan sudah mulai lagi kan? Iya, kemarin kan dipanggil ke Polresta Surakarta kan. Polda Metro Jaya yang memanggil. Untuk melengkapi bukti-bukti yang menurut Kejaksaan Agung masih P19. Gitu kan ya Mas ya?
Ya belum Masih B21, perlu dilengkapi. makanya dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tapi memang perbincangan tentang Pak Jokowi ini nggak ada habisnya. Kemarin ijazah Pak Jokowi itu sempat agak menurun dan isinya setelah Pak Jokowi berpidato dengan sangat bersemangat yang mengatakan akan mati-matian untuk PSI, ya kan. Tetapi ketika Bonatua Silalahi mendapatkan salinan dokumen asli dari KPU, itu mulai panas lagi, mulai rame lagi. Yang tadinya orang sudah mulai, ya saya sendiri juga sudah mulai ya biasa-biasa aja lah. Tetapi begitu muncul itu salinan dokumen asli itu, jadi bersemangat lagi, kepengen tahu lagi gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini Mas Kohar dulu atau Mas Jaka dulu? Mas Jaka dulu dong. Jaka dulu, sebagai pengamat ijazah. Sebagai orang yang paling bersemangat ngomongin ijazah. Pengamat ijazah. Ada lagi. Kalau kan Bonatua Silalahi kan pengamat kebijakan publik. Nah, ini Jaka Budi Santoso sebagai pengamat ijazah. Ijazah khusus loh. Ijazahnya Pak Jokowi. Jadi, apakah dengan adanya salinan asli ya yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi ini semakin menambah keyakinan orang terhadap status ijazah Pak Jokowi, atau ya ditanggapinya sebagai hal yang biasa saja gitu? Ya, statusnya status apa? Apakah palsu atau asli? Iya, betul. Kan itu kan jadi pertanyaan kan. Kalau dari pihak Roy Suryo CS kan, ya dia menilai apa yang diputuskan oleh KIP itu kan, sehingga salinan ijazah itu bisa dibuka ke publik, ya itu menjadi poin plus. Artinya kalau dilihat itu kan salinan yang kemudian ditunjukkan itu kan sama dengan yang selama ini diupload oleh Dian Sandi. Kan kalau versinya Roy Suryo CS itu kan dia melakukan penelitian kan basisnya apa yang diupload oleh Dian Sandi. Dan ketika ininya sama ya dia semakin yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan keyakinan yang mereka dapatkan itu kan semakin kuat karena dari salinan yang ditunjukkan oleh KPU itu kan menurut mereka kan mengandung beberapa kejanggalan kan. Misalnya legalisasinya kok tidak ada tanggal, bulan, tahun. Padahal dalam undang-undang tentang administrasi negara itu namanya legalisasi itu kan harus ada tanggal, bulan, tahun. Karena itu kan dari sisi hukum juga menjadi krusial ketika ada bulan, tanggal, tahun. Karena itu bisa menjadi basis ketika terjadi sengketa atau apapun. Kalau kemudian tidak ada tanggal, bulan, tahun kan jadi pertanyaan. Apakah legalisasi itu dilakukan secara melalui prosedur yang benar atau bagaimana? Itu kan pertanyaan kemudian muncul. Pertanyaan juga mengarah ke KPU. Apakah KPU tidak paham bahwa legalisasi itu harus sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Negara? Ketika tidak ada tanggal, bulan, tahun, kok diterima? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut saya menjadi amunisi baru bagi kubu yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi untuk ya terus melakukan perlawanan. Tetapi dari kubunya Pak Jokowi yang seperti yang disampaikan oleh para relawan yang begitu gencar membela Pak Jokowi, itu juga keuntungan. Karena apa? Karena dengan adanya salinan itu berarti menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah. Yang diserahkan ke KPU. Berarti apa yang dilampirkan dalam persyaratan sebagai calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu memang ada gitu loh. Kalau selama ini kan banyak dipertanyakan bahwa Pak Jokowi itu kan tidak punya ijazah S1 segala macam. Tetapi yang jadi pertanyaan berikutnya, ya apakah ijazah ini asli atau palsu? Itu kan pertanyaan pokok selama ini kan. Jadi meskipun punya ijazah belum tentu juga asli, tapi belum tentu juga palsu kan. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya yang membuat dinamika soal ijazah
Pak Jokowi itu akan semakin menarik lagi. Artinya dari dua kubu nih, itu kan semakin merasa punya amunisi tambahan untuk melaksanakan pertempuran dalam tanda kutip. Nah, ya kita tunggu saja apakah salinan yang kemudian dibuka ke publik itu bisa menjadi penguat bagi kubunya Roy Suryo CS atau dari kubunya Pak Jokowi. Tetapi kalau menurut saya ada sejumlah kejanggalan juga yang bisa mempertebal pertanyaan kita. Pengakuan Bonatua misalnya, dia katanya ketika di KIP itu dalam sebuah mediasi dia dirayu, dibujuk oleh pihak-pihak tertentu untuk tidak membawa salinan ini ke ruang publik. Cukup dia yang melihatnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sampai ada bujukan seperti itu? Apakah ada sesuatu yang disimpan? Apakah ada sesuatu yang memberatkan mereka sehingga lebih baik tidak dibeberkan ke publik? Cukup Bonatua yang boleh melihat. Ini kan justru pertanyaan-pertanyaan menurut saya menguntungkan kubu Roy Suryo CS, tetapi malah merugikan kubu Pak Jokowi. Termasuk awalnya ada 9 bagian yang disensor kan? Ya, sebenarnya kan juga ada bagian yang sensor. Kemudian juga boleh, akhirnya keputusan KIP kan akhirnya boleh dibuka kepada publik. Jadi kejanggalan-kejanggalan seperti ini yang semakin semakin membuat orang yang tadinya tidak peduli dengan kasus ijazah akhirnya juga tertarik untuk mencermati ini, termasuk saya terus terang saya dari awal cukup tertarik dengan kasus ini, tapi dengan hal-hal yang semakin terbuka itu kok ini ya semakin menarik. Ya mudah-mudahan ya semua yang terungkap di publik itu betul-betul mendapatkan validasi di pengadilan nanti. Apakah apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo, ya nanti diuji di pengadilan. Ya mudah-mudahan secepatnya untuk bisa disidangkan. Sekarang kan P19. Waktunya kan dua minggu ya kalau tidak salah. Nah, polisi harus melengkapi berkas-berkas, kemudian diserahkan lagi ke kejaksaan. Ya mudah-mudahan lengkap. Kalau tidak lengkap juga ya sekali lagi pertanyaan akan semakin besar. Ada apa sebenarnya kasus seperti ini? Kalau tidak ada apa-apa, sebenarnya kan kasus ini kan kasus sepele kan. Ya kan? Ya balik kasus lagi dari awal-awal ketika kasus ini muncul, ketika kalau misalnya tidak ada apa-apa ya tinggal menunjukkan ijazah asli, selesai perkara kan. Iya kan, itu kan tuduhan yang dituduh oleh pelapor, oleh Pak Jokowi itu kan Roy Suryo CS ini kan melakukan fitnah, pencemaran nama baik. Kemudian juga ada pasal-pasal yang undang-undang ITE. Tapi muaranya ini kan soal ijazah sebenarnya. Dan membuktikan apakah ijazah itu palsu atau asli sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Apalagi kalau sang pemilik ijazah itu dengan besar hati, dengan sikap kenegarawanan, apalagi dia seorang mantan kepala negara, ya kalau dia menunjukkan dengan tangan terbuka, ini ijazah saya, silahkan uji sampai manapun. Ya semuanya selesai. Seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani. Arsul Sani dia menunjukkan ini ijazah saya, silahkan uji kalau memang diperlukan. Selesai kok sekarang. Tidak ada lagi yang menggugat tuh kasus Arsul Sani. Ya kan itu kan tidak menjadi pilihan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi sampai sekarang masih tetap bersikukuh membawa ini ke pengadilan. Ya sekarang satu-satunya jalan untuk mengakhiri kegaduhan itu ya pengadilan. Tapi setidaknya Pak Jokowi itu sudah berdamailah dalam tanda kutip dengan Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Nah ini kan juga menarik ketika Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa melalui pengacaranya itu mengajukan penghentian penyidikan kan ke Irwasum. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dengan pengajuan penghentian penyidikan ini menunjukkan bahwa kubunya Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini sudah mulai tidak percaya diri? Atau
ya mereka merasa satu bagian dengan Damai Hari Lubis dan Egy Sujana gitu loh. Karena kan kasusnya sama. Pencemaran nama baik kan, gitu kan. Atas tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi ini kan permainan ritme. Permainan ritme, permainan politik. Jadi di dalam game politik itu siapa yang paling sabar, siapa yang paling pintar memainkan momentum kartu truf, ya dia yang akan leading. Yang tentu saja menang dalam tanda kutip lah ya, menang secara politik. Nah, kalau takarannya adalah politik, maka sebetulnya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini sudah bisa dikatakan leading. Leading dalam pengertian politik itu begini. Apa yang dikatakan oleh Roy Suryo CS itu setidak-tidaknya sudah berhasil mengganggu ya. Mengganggu ritme, rencana, mungkin juga aksi politik yang hendak dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk dengan keluarganya kan gitu. Mungkin ada agenda-agenda politik besar yang sejatinya akan lebih lancar, akan lebih bisa dilakukan apabila tidak ada kasus ijazah ini. Makanya saya termasuk yang yakin bahwa kasus ijazah ini betapapun itu akhirnya juga mengganggu bagi Pak Jokowi. Nah, kalau targetnya Roy CS itu mengganggu, maka dia sudah sukses, sudah berhasil. Sehingga katakanlah apa yang sudah saya capek saat ini, itu sudah pada posisi yang garis finish. Kira-kira seperti itu secara ukuran, sehingga saya harus pakai strategi berikutnya. Ya sudah, sebaiknya di SP3-kan saja, kita akhiri kasus ini, dan tidak perlu kemudian masuk ke pengadilan. Sementara pada posisi Pak Jokowi, justru ini mungkin baru mau mulai ini. Enak aja tiba-tiba di SP3. Nah, saya baru mau mulai ini. Makanya kan diminta untuk melengkapi kan. Yeah. Diminta untuk melengkapi, ini menunjukkan bahwa ya sudah Pak Jokowi atau kubunya Pak Jokowi udah mulai siap untuk fight back melawan Roy Suryo CS, dan sudah menyiapkan banyak hal, sehingga ya bisa jadi Pak Jokowi minta agar kasus ini ya diteruskan, sebagaimana saya bilang bahwa cincing-cincing kelebus itu kan. Meskipun sudah menyingsingkan celana, tetapi tetap celananya basah gitu loh. Ya sudah, sekalian saja nyebur gitu. Kira-kira begitu logika yang bisa saya baca dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terakhir ini. Jadi ini adalah permainan ritme, permainan irama. Dan apa yang dimainkan oleh kubunya Pak Jokowi sekarang adalah irama. Ini saatnya untuk mendesak pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian segera ini menyelusuri ini dengan kasus bukan ijazahnya, tapi yaitu pada kasus pencemaran nama baiknya. Nah, ini permainan ritme seperti ini ya kita lihat saja ke depan itu seperti apa. Tetapi kan memang dari awal saya sudah standpoint saya kan secara personal saya mengatakan saya agak kurang tertarik kan dengan makanya saya minta tadi pertanyaannya kedua saja. Pertanyaan pertama yang sudah cukup tertarik dan sekarang menjadi sangat menarik, sangat tertarik kan. Sementara saya dari awal sampai sekarang standpointnya tetap. Bagi saya ya tidak terlalu banyak yang menarik, karena apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu setidak-tidaknya sudah membuat Pak Jokowi secara politik terdesak. Karena ya tergantung, kalau sudah terdesak dan kemudian sudah cukup terganggu, ya kalau bagi saya ya sudah selesai saja. Tetapi kan bagi orang yang sangat menarik, enak aja. Ini ya kata Mas Jaka tadi bilang kasus sepele. Saya kok tidak setuju ya, karena di dalam
sebuah teori jurnalistik itu yang disebut dengan news value, itu meskipun takaran peristiwanya sama, tapi kalau dia punya prominensi, maka dia akan punya bobot yang berbeda. Prominensi itu kan keterkenalan, sosok siapa. Ya, kalau ijazah yang dipersoalkan ijazahnya Mas Har misalnya. Sopo aku. Sopo. Paling yang tahu hanya 1-2. Yang kenal hanya 1-2 gitu kan. 3, 4, 5 misalnya. Artinya prominensinya masih rendah gitu kan. Tetapi karena ini adalah sosoknya adalah Pak Jokowi, maka prominensinya tinggi. Nah, di dalam teori dasar jurnalistik itu kan kalau orang punya teori punya prominensi atau keterkenalan yang sangat tinggi, maka ya dia harus memiliki harus dimasukkan dalam kategori menarik secara nilai berita. Sama seperti beberapa tokoh misalnya terlibat dalam Epstein atau di Amerika. Tapi ketika ada nama Donald Trump, ada nama Bill Clinton, ada juga nama orang Indonesia, itu ada soal nama orang proximity Indonesianya. Itu kan akhirnya itu proximity, kedekatan. kedekatan. Tetapi kalau prominensi dalam sisi nama besar kan Donald Trump sama Bill Clinton sama Michael Jackson kan. Tetapi yang dipersoalkan ini adalah Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi gitu loh. Dan dituding sebagai ijazah yang palsu. Maka ketika ada episode-episode selanjutnya, ya drama yang mau diselesaikan itu menjadi tidak selesai. Jadi kalau tadi ada yang minta SP3, saya kok justru akhirnya ragu ya bahwa ini akan dituruti. Karena ini akan selalu dimainkan ini irama ini. Jadi siapa yang selalu berada di atas, ya dia akan selalu menabuh gendang terus nih. Nah, bagi pihak-pihak yang menjadi penonton, ya itu, wah ini kayaknya dia mulai berhitung. Ini kalau menguntungkan bagi saya, kenapa saya nggak ikut riding the wave, nggak ikut berselancar di atas ombak? Kan di dalam politik kan ada pihak-pihak yang berusaha untuk berselancar di atas ombak. Nah, karena itu ya saya menyerahkan saja kepada semuanya, nanti seperti apa kita lihat. Tetapi kalau dalam bacaan saya melihat ini masih panjang lagi ini. Kasus ini masih akan panjang lagi. Yang satu sisi itu mulai agak minta ngerem, kubunya Roy Suryo CS itu. Tapi sisi yang lain, kubunya Pak Jokowi justru mau melengkapi ini sehingga menjadi P21, sehingga nanti ini menjadi sebuah langkah yang maju lagi. Nah, nanti ketika kubu sebelah kok begitu, ya kubu sini tancap gas lagi, apalagi ada temuan tadi itu ijazah itu. Yang membuat kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan menjadi menarik ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi itu kan menemukan salinan dokumen ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisasikan gitu kan. Dulu bahasanya legalisir. Kalau Belanda legalisir gitu. Meskipun dalam legalisasi itu tidak tercantumkan tanggal, bulan dan tahun. Tiga-tiganya loh itu. Baik untuk Pilkada DKI di 2012, terus kemudian Pilpres di 2014 dan 2019. Ya, padahal kalau kita untuk melamar kerja itu legalisasi kita ada tanggal dan bulan. Ada lengkap itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini maladministrasi atau cacat prosedur atau memang sebuah kesengajaan gitu loh. Itu pertanyaan pertama. Kedua, dokumen yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi ini apakah akan mempercepat drama kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini atau justru makin dinamis? Ya, kalau kita ditanya apakah ini maladministrasi atau enggak, yang pasti ini kan menyalahi undang-undang administrasi. Karena undang-undang administrasi itu kan harus ada pencantuman hari, tanggal, hari, bulan, tahun itu. Ya, kalau tidak sesuai dengan undang-undang berarti kan ada sesuatu yang keliru. Tapi yang dipertanya apakah ini disengaja atau tidak, itu yang mesti
ditelusuri lebih lanjut, dan itu menarik juga untuk dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak atau siapapun lah. Karena umpamanya kampus sebesar atau terkenal UGM sih, masa sih tidak paham soal undang-undang administrasi? Itu kan jadi pertanyaan bagi banyak orang, termasuk dari kubunya Roy Suryo. Kemudian juga ada pertanyaan lagi, masa sih KPU juga tidak paham bahwa salinan yang dilegalisasi itu harus ada hari, bulan, dan tahun? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Masa sih tiga-tiganya di kontestasi pilkada dan pilpres itu semuanya tidak ada yang ngeh gitu loh? Iya, itu kan tidak ada yang peduli. Jadi pertanyaan, dan itu semakin menambah kejanggalan atau semakin memicu pertanyaan-pertanyaan di kalangan publik kan. Dan saya yakin dengan beredarnya atau dibukanya salinan itu membuat ini akan semakin dinamis. Ya, kemarin dalam debat antara dua kubu itu kan juga seru kan, karena ada amunisi baru lah kalau menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa mempercepat kasus ini sehingga kegaduhan itu tidak terus berlarut-larut. Ini hampir ulang tahun loh ini. Iya. Ulang tahun yang keberapa? Ketiga ya? Apa kedua? Iya, kalau sejak ditetapkannya tersangka itu baru 1 tahun sih. Oh, tersangkanya sih. Iya, di Roy Suryo itu kan. Tetapi kalau kasusnya itu kan sudah sangat lama kan. Dan ya masa sih kita perlu berapa tahun lagi untuk menyelesaikan kasus ini? Malah kalau si Pak Arianto Sutadi itu yang penasihat Kapolri yang oleh sebagian orang juga dipersoalkan independensinya itu kan, dia bilang, ya kalau saya yang melakukan penyelidikan, kalau tidak ada sesuatu di balik perkara ini, 2 bulan aja selesai. Ya sekali ini kasusnya sepele. Sepele dalam arti ini ya, dalam arti kasusnya ya, bukan orang yang di belakangnya. Kan ini cuma kasus kasus tuduhan pencemaran nama baik atas dugaan palsu tidaknya ijazah Jokowi. Dan sebenarnya untuk membuktikan itu tidak susah kalau tidak ada sesuatu di belakangnya, apakah itu persoalan politik, apakah itu persoalan karena yang terlibat atau tersangkut dalam kasus ini adalah mantan presiden, itu kan ya publik bisa menduga-duga lah. Jadi ya saya berharap ini akan cepat selesai. Dan tadi apa pertanyaan kedua apa? Apakah ini akan mempercepat gitu loh? Iya, harusnya mempercepat. Ya. Jadi sekarang kan bukti-bukti soal cepat tidaknya ini menurut saya sekarang tergantung di Pak Jokowi. Apakah dia bisa memenuhi permintaan kejaksaan untuk melengkapi bukti-bukti itu dengan cepat? Apakah bukti-bukti yang diminta oleh kejaksaan itu memang ada? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau bukti-bukti yang diinginkan oleh kejaksaan itu tidak ada, ya itu persoalan akan tambah lama. Karena mungkin nanti akan dikembalikan lagi, dan kalau itu yang terjadi, ya itu negatif buat Pak Jokowi. Jadi ya semestinya ketika seseorang menuduh orang lain melakukan pencemaran nama baik terkait dengan ijazah, ya bukti-bukti sebenarnya juga tidak terlalu susah. Ya kalau ijazah itu memang betul-betul palsu, ya polisi tidak punya beban apapun, tidak punya kesulitan apapun untuk segera menetapkan tersangka dan melengkapi berkas-berkas untuk kemudian diterima oleh kejaksaan P21. Tapi kalau kemudian meskipun P19 itu sesuatu yang normal ya dalam setiap perkara hukum ya, tetapi kan ini jadi pertanyaan. Ketika katanya sudah ada 700 lebih barang bukti. Ada sekian banyak saksi, sekian banyak ahli, sekian banyak ahli. Kok masih perlu tambahan bukti? Kok masih perlu Pak Jokowi sebagai pelapor itu masih diperiksa untuk dimintai keterangan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang semakin membuat publik itu penasaran. Jadi ya kalau soal SP3 ya, kalau sepemahaman saya ini sebenarnya bukan berarti kubunya Roy Suryo itu mulai menyerah sih. Kalau versi dia kan begitu. Ini hanya sebagai
sebagai semacam gugatan bagi dia. Kenapa Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu di SP3? Padahal kasusnya itu kan satu-satu paket, ya kan? Ya kalau dia di SP3, yang lain juga harus di SP3. Kan itu sebenarnya yang mereka inginkan itu. Mereka inginkan bahwa putusan kontroversial yang dilakukan oleh Polri dengan meng-SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu ada konsekuensi hukum. Ya konsekuensinya yang lain juga harusnya SP3. Itu yang digugat oleh mereka, apalagi itu kan gugatan permintaan SP3 ke Irwasum itu dilakukan setelah mantan Wakapolri Pak Aguresono memberikan keterangan sebagai saksi ahli kan. Ya yang dilakukan seperti ya kalau yang lain di SP3, yang lain juga karena ini kan satu paket. Meskipun waktu itu SP3 juga dipersoalkan kan, karena salah satu tuntutannya itu kan 6 tahun. Jadi saya sih tidak setuju ya kalau umpamanya betul-betul Roy Suryo CS itu minta SP3 sehingga kasus ini dihentikan. Saya tidak setuju itu, karena kalau itu yang dilakukan ya kasus ini tidak akan selesai. Kasus ini tidak akan mendapatkan kepastian hukum. Kasus ini tidak akan memberikan kemanfaatan hukum. Kan kepastian hukum itu menjadi hal yang paling penting menurut saya dalam kasus ini. Dengan adanya kepastian hukum, kasus ini di kemudian hari tidak akan diungkit-ungkit lagi. Tapi kalau kemudian SP3 dan akhirnya semua tersangka dibebaskan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, ya saya yakin paling tidak di benak publik masih tersisa pertanyaan, sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau enggak sih? Itu aja. Itu nanti mau saya tanyakan ke Mas Kohan. Betul, kalau kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini memang satu paket kan? Iya. Ya, tetapi yang satu dikirimkan ke Solo, yang satu tidak dikirimkan, makanya satunya di SP3, yang lainnya tidak. Gitu. Jadi saya mau lanjutkan ke Mas Kohan. Mengapa kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini berlarut-larut? Itu yang pertama. Kedua, siapa yang diuntungkan dalam kasus ini? Apakah kasus ini sengaja dipelihara karena menguntungkan pihak-pihak tertentu? Ya, ada 3 pertanyaan. Jadi gini, saya menyebut bahwa ini sebetulnya kasus politik. Ini bukan kasus hukum ini. Makanya saya tidak sepakat kalau dinyatakan ini jalurnya adalah jalur linear, jalur hukum. Enggak, ini kasus politik. Kenapa kasus politik? Gini, UGM itu sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kepolisian sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Artinya kan sudah selesai itu. Mau kita suka, mau tidak suka, ketika otoritas yang UGM lah katakanlah, yang mengeluarkan ijazah mengatakan itu asli, ya wes, ya sudah. Tetapi karena ini adalah kasus politik, maka ada pihak yang ya enak aja. Kami tidak puas dengan jawaban Anda, maka kami akan tetap menuntut. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS. Jadi, bola itu akhirnya ditendang menjadi bola politik, bukan lagi bola hukum. Karena kasusnya adalah kasus politik, maka beberapa penyelesaian di antaranya juga ada terkait dengan tarik-menarik politik. Termasuk misalnya kenapa Damai Hari Lubis dan Egy Sujana yang dipilih untuk di SP3-kan. Kenapa yang 3 ini enggak? Ya di dalam politik kan siapa yang bisa dia belok dengan cepat dan bisa tahu kapan momentum dia harus belok dan meminta maaf, iya dia akan diselamatkan, tanda kutip, untuk jangka pendek ya. Ya meskipun Egy Sujana mengaku tidak minta maaf. Gitu. Iya, itu kan pengakuan. Politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Yang kita ketahui kan panggung depan. Menurut Egy Sujana nggak minta maaf. Tapi menurut Pak Jokowi kan sudah minta maaf. Artinya panggung depan ini masih perdebatan. Ya kelihatannya seperti itu. Tapi Pak panggung Jokowi belakangnya tidak kan bilang kita minta nggak tahu. maaf sih. Tetapi ada
kesepahaman ya gitu kalau tidak Ya salah. gini, Kalau kubunya Pak Jokowi ya. kalau Kubunya kubunya- bukan Pak Jokowinya, kalau bukan Pak kubunya Pak Jokowi. Jokowi memang Kubunya ya. mengatakan Iya bahwa kan, ada ada. Si Ya. Rahmat itu kan. ya Rahmat yang dan saya Hadi maksud Rejo. kubunya Pak Jokowi Iya, lah. kubunya Anggap aja itu mewakili Pak Jokowi. Jokowi. Nah, di belakang layar kan nggak ada yang tahu kan, kecuali mereka-mereka yang di situ. Tetapi sebuah pertemuan, sebuah perjumpaan, datang ke Solo dan sebagainya, itu sudah lebih dari sekadar kata-kata. Katakanlah seandainya tidak muncul kata-kata maaf, itu ya. Saya sudah merepotkan Anda, Pak Jokowi, misalnya. Tidak muncul kata-kata itu. Dengan dia datang, itu sebetulnya sudah maaf. Sudah meminta maaf itu. ketika paketnya itu sudah sampai ke Solo itu. Iya, pakainya udah sampai Solo itu udah clear and clean. Gitu. Udah jelas itu. Understanding. Sudah understanding. Iya. Sama seperti kayak di Lebaran. Gitu. Ketika kita itu mungkin punya masalah dengan orang, dengan saudara, atau dengan siapapun. Lalu di saat Lebaran itu kita datang meminta maaf. Atau datang berkunjung, berpelukan. Meskipun mulut terkunci. Gestur itu tidak bisa bohong. Bahwa itu sudah terjadi. Maka hadiahnya dalam tanda kutip adalah SP3, katakanlah begitu. Nah, pola-pola politik ini kan sudah banyak dipraktekkan itu. Banyak dipraktekkan. Jadi makanya saya katakan ini adalah kasus politik. Kasus politik itu nanti tergantung irama politik. Siapa yang pas momentumnya untuk bisa belok, ya iya. Ya kalau siapa yang diuntungkan, ya tentu saja pihak-pihak yang menginginkan kasus ini tidak pernah selesai. Kalau buru-buru P21 cepat selesai, kelar itu nanti. TV medsos nggak rame lagi. TV medsos nggak rame lagi, nggak ada lagi orang teriak termul dan sebagainya. Jadi kan kategori ini kan katanya termul, agak termul lah. Saya tuh dikatakan agak termul kan katanya begitu. Kalau yang sebelah kanan kritis. Ini kritis. Enggak, jadi apa namanya? Sebetulnya kalau dalam pandangan saya ketika misalnya UGM mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, yang lalu kemudian polisi mengatakan bahwa oh ya ijazah ini asli, ya artinya secara ini ya sudah selesai gitu loh. Ngapain harus dilanjuti itu? Tapi kan kemudian kita nggak boleh melarang juga orang untuk menggugat itu. Betul. Tidak boleh juga menghalang-halangi orang untuk menuntut kejelasan. Yang penting kan nanti tujuannya apa. Nah, ya tujuannya hampir pasti politik lah. Karena siapa? Karena faktor Pak Jokowi. Faktor Pak Jokowi sebagai mantan presiden, sebagai orang yang sangat berpengaruh, yang kebetulan dalam beberapa perjalanan politik akhir-akhir ini itu agak berbeda arah dengan Pak Roy Suryo. Nah, jadi terjadilah itu benturan itu. Meskipun dulu sempat searah loh. Waktu mobil SMK itu. Oh iya, mengendarai Iya. bareng itu ke Jakarta dari Betul. Surakarta. Dari Solo ke Jakarta itu masih satu kubu itu. Satu kubu satu ilmu. Tapi memang gini, Bang, dalam perjalanan kasus ini kan banyak kejanggalan kan gitu. Misalnya ya pertama kali itu soal Pak Kasmujo, yang awalnya Pak Kasmujo itu dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsi, lalu Dia tidak secara tidak secara langsung Iya, karena tidak ketika secara- ya kita bisa simpulkan tapi itu. kita bisa menyimpulkan. Karena Pulak-balik, waktu saya pulak-balik. dipanggil pulak-balik, dibentak suruh memperbaiki Iya, dan iya. seterusnya kan. Tapi kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi pembimbing akademik. Tapi keduanya dibantah langsung oleh Pak Kasmujo ketika ditanya oleh Pak Rismon bahwa waktu itu dia masih asisten dosen, bukan pembimbing skripsi maupun akademik. maupun pembimbing akademik. Lupa kali. Sangat lama ya, lupa. Tapi ya masuk lupa Masa sih lupa. gitu kan. Bisa aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Jaka yang lebih tahu itu kalau soal kejanggalan. Makanya jangan tanya saya, tanya dia.
Apalagi dia semangat pasti banyak. Udah kalau tanya saya nggak puas. Enggak gini loh, logika dasar memang betul. Ketika institusi yang mengeluarkan ijazah itu sudah memberikan pernyataan, ya harusnya kita ya mengamini. Ya masa sih sekelas UGM berbohong? Kan logika dasar kita kan nggak sampai ke sana gitu. Belum lagi itu Tipidum iya. yang mengatakan bahwa KKN Pak Jokowi itu di 1983. Ya. Tetapi pada kesempatan yang berbeda Pak Jokowi mengatakan bahwa dia KKN itu di awal 1985. Iya, makanya. Jadi kejanggalan itu yang akhirnya mengusik logika dasar itu kan. Ya tadi disebutkan Pak Kasmujo katanya tadinya disebut sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademik, tapi dibantah sendiri oleh yang bersangkutan. Tadi soal pernyataan yang bertolak belakang antara Dirpidum Mabes Polri dengan Pak Jokowi soal waktu KKN. Kemudian juga ketika sidang di Solo itu yang citizen lawsuit itu dibilang ketika temannya Pak Jokowi waktu KKN ketika ditunjukkan foto yang tidak memakai kacamata mengaku bahwa itu Pak Jokowi. Tetapi ketika ditunjukkan foto kacamata yang itu kemungkinan tercantum di ijazah, dia bilang tidak kena, bahwa itu bukan Pak Jokowi. Nah, kejanggalan-kejanggalan seperti itu kan yang akhirnya yang membuat publik ya bertanya-tanya sebenarnya benar nggak sih? Gitu loh. Dia. Terus kemudian ada lagi perlakuan polisi terhadap dalam menangani perkara ini. Ya harus kita katakan menurut saya kok ada ketidakindependenan lah dalam polisi yang dilakukan. Misalnya begini, ini kan yang jadi yang dipersoalkan oleh sebagian publik juga termasuk dari kubunya Roy Suryo kan, kenapa ketika Pak Joko diperiksa harus penyidiknya sampai ke Solo? Apakah Pak Jokowi itu sedang sakit sehingga dia tidak bisa ke Polda Metro Jaya? Sakit waktu itu. Sakit. Ya, tapi ketika dia pidato menggebu-gebu beda mungkin setelah berpidato menggebu-gebu di PSI itu sakit. Ya, itu kan jadinya menjadi pertanyaan publik kan. Atau kemudian duluan mana? Duluan pidato. Duluan pidato. Ya kan? Jadi kecapean mungkin. Belum mulai keliling kecamatan. Malah terakhir dia ke Tegal ya kalau nggak salah ya. Kok berita selintas saja sih. Iya betul. Dia melakukan menginap di salah satu hotel yang pada ngikuti semua. Gua ada baliho super besar itu kan selamat datang. Saya nggak ikuti. Saya tuh supaya update aja nanti ditanya beliau biar bisa jawab. Lanjut. Iya, jadi itulah kejanggalan seperti itu yang akhirnya ya semakin banyak publik yang akhirnya tertarik juga mengikuti persoalan ini kan. Dan penasaran gitu kan. Ya akhirnya ya logika yang mudah sebenarnya kan. Yang sebenarnya ya betul. Makanya kan kalau dari kubunya Roy Suryo kan memberikan analogi begini. Kalau kita ini mempersoalkan soal sertifikat, mempertanyakan keabsahan sertifikat. Kalau BPN sudah menyatakan itu sah kan berarti sah. Seperti halnya yang kasus ini ketika UGM sudah menyatakan bahwa mereka memang mengeluarkan ijazah itu ya logikanya ya ijazah Pak Jokowi itu memang betul-betul dikeluarkan oleh UGM. Kalau dikeluarkan secara resmi oleh UGM berarti kan sah. Berarti kan asli. Kan logikanya kan seperti itu. Tapi sekali lagi logika itu tergoda oleh kejanggalan-kejanggalan itu, pertanyaan-pertanyaan yang mengusik akal kita gitu. Akal sehat kita. Bagaimana seorang presiden mantan presiden dengan seorang Dirpidum itu kok keterangannya, padahal Dirpidum itu menyatakan itu karena mendapatkan keterangan dari pelapor kan, bukan waktu itu pelapor, kalau di Baris-Krim kan pelapor deh, terlapor Pak Jokowi sebagai terlapor, bukan pelapornya kan Egy Sujana CS itu. Jadi menurut saya sekali lagi mungkin ini ada kepentingan politik di belakangnya, apakah yang menjadikan kasus ini sebagai kapital politik
oleh pihak kubu Pak Jokowi atau dari Roy Suryo, saya tidak terlalu peduli itu. Tapi yang pasti bahwa kasus ini harus selesai secara hukum. Karena hanya dengan hukum kasus ini bisa punya kepastian. Karena kalau diselesaikan secara politik, apalagi cincai, kemudian ada SP3, kemudian muncul lagi restoratif justice tanpa ada pengakuan bahwa saya mengaku salah. Ya, restoratif justice itu ketika yang meminta restoratif justice mengaku salah, minta maaf, itu baru restoratif justice. Tapi kalau kemudian ada RJ tapi tidak ada yang mengaku salah, tidak ada yang meminta maaf, ya berarti ya itu RJ model apa? Penyelesaiannya seperti apa? Tetap tidak ada kepastian. Tapi kalau kemudian nanti ada kepastian bahwa umpamanya nanti pengadilan itu memutuskan Roy Suryo CS itu salah, ya berarti kan ada kepastian bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi dengan syarat bahwa vonis itu dilakukan secara adil, secara fair, secara independen. Buktikan dulu bahwa ijazah itu asli atau palsu, baru kemudian menjadi basis untuk melakukan penghukuman. Bagaimana kita bisa mengatakan ijazah itu tidak asli, ijazah itu asli, tetapi yang memutuskan itu polisi. Yang memutuskan itu adalah pengadilan tata usaha negara, bukan polisi. Kalau polisi yang memutuskan, ya itu menurut saya justru tidak memberikan kepastian hukum. Polisi kan berdasarkan pernyataannya UGM. Ya, tapi kan ini sudah menjadi sengketa hukum. Makanya kalau sudah jadi sengketa hukum, itu harus diselesaikan secara hukum. Yang bisa menyelesaikan secara hukum, bisa memastikan secara hukum, apakah ijazah itu asli atau palsu, itu pengadilan tata usaha negara. Dari situ semestinya bisa menjadi basis, menjadi dasar polisi untuk melakukan penanganan perkara. Kemudian menjadi basis dari pengadilan nanti dalam kasus pencemaran nama baik bagi hakim yang menangani nanti. Tapi kan harus ada basisnya seperti dulu. Ya kalau belum ada putusan pengadilan karena apakah ijazah itu asli atau palsu, ya kalau toh nanti ada vonis bagi para tersangka, saya yakin itu akan tetap dipersoalkan banyak pihak, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi gini, Mas, dengan melaporkan para penuding ijazah Pak Jokowi ini, kemudian menjadikan mereka sebagai tersangka, apakah ini tidak dinilai publik sebagai hal yang untuk menutupi sesuatu yang disembunyikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini? Ya boleh-boleh saja dinyatakan seperti itu, bahwa ada permainan, ada game. Tapi ini kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah isu dan kasus politik, maka segala alat, segala kemungkinan, politik itu kan bagaimana seni memainkan kemungkinan itu. Ketika segala kemungkinan itu bisa membuat yang tadinya sepertinya kok terang menjadi tertutupi, yang tadinya janggal menjadi sebagian orang itu percaya bahwa ini pasti, itu tidak janggal lagi, ya itu akan dipakai. Dan selama masih memiliki pengaruh terhadap institusi-institusi yang memungkinkan bagi dia untuk menggunakan pengaruh itu, ya akan digunakan. Karena di dalam permainan politik, di dalam aksi politik, itu semua itu dimungkinkan dan bisa dijalankan. Maka saya kok lebih melihat ini sebagai tarik ulur politik, dan siapa yang akan paling sabar, ya dia yang akan memenangi. Tapi kalau target-target politiknya sekadar men-challenge, ya sebetulnya ini sudah berhasil. Kalau targetnya cuma men-challenge. Tetapi kalau targetnya itu hingga nanti di ujung kepastian, apakah kepastian itu milik kubunya Pak Jokowi atau kepastian itu miliknya kubunya Roy Suryo, ya itu masih akan panjang, masih akan berlangsung. Tetapi kalau prosesnya dengan berbagai kejanggalan, ya itu sekarang pertanyaannya apa sih yang nggak janggal dari
proses di kita ini banyak. Yang janggal itu banyak dari kita. Termasuk tadi berkali-kali Pak Har bilang Bonatua Silalahi itu sebagai pengamat kebijakan publik. Coba tanya di ChatGPT itu, siapa dia itu? Dia itu kan pengusaha, dia itu kan pengamat perbankan, orang yang sudah lama di dunia perbankan. Memang dia berkali-kali terkait dengan kebijakan publik, tapi kebijakan publik yang terkait dengan investasi, ekonomi, gitu. Bukan ijazah palsu. Jadi bukan jadi soal label kebijakan publik, kebijakan publik. Itu juga permainan drama politik juga bisa. Bisa. Gitu, saya tidak katakan bahwa itu ini, tapi kalau kita tanya AI, tanya ChatGPT siapa Bonatua Silalahi, saya iseng-iseng kan tanya. 2 kali karena saya ragu apakah Bonatua Silalahi itu pengamat kebijakan publik. Nah, diceritakan secara lengkap itu oleh ChatGPT. Jadi kenapa dia dianggap sebagai pengamat kebijakan publik. Jadi kalau disebut sebagai kejanggalan bukan hanya pada kubu yang satu. Di kubu yang satunya mungkin juga ada kejanggalan juga. Meskipun kejanggalannya tidak sebanyak mungkin di kubu yang lain. Jadi ini adalah drama politik yang bagi saya, karena saya dari awal tidak tertarik, maka ya saya tertariknya ya pada kita lihat saja ujung politiknya akan seperti apa. Apakah Pak Jokowi itu nanti akan menunjukkan perlawanan politik dengan cara, katakanlah misalnya membesarkan PSI, membesarkan Gibran dan seterusnya, atau yang lain. Nah, kita lihat saja ke depan. Ya, tapi kalau misalnya kasus ini dibiarkan berlarut-larut, sebenarnya siapa yang paling dirugikan? Individukah, misalnya Pak Jokowi kah, atau para penuntut atau penuding Pak Jokowi kah, institusi hukumnya, lembaga penyelenggara pemilu kah, atau publik yang saat ini sering mendapatkan tontonan saling maki, saling serang? Publik itu nggak dirugikan. Publik itu sekarang mah tinggal melihat aja. Tapi ketika mendapatkan tontonan yang kurang elok di media, misalnya baik di media sosial maupun media arus utama. Sekarang media sosial kan isinya maki-maki juga. Nggak usah jauh-jauh kan, waktu kita berbicara tentang kritik terhadap Pak Prabowo itu kan di bawahnya itu komen-komen di akunnya Pak Prabowo kan isinya juga sudah maki-maki semua. Memang kan berdasarkan survei kan netizen Indonesia ini yang paling tidak sopan. Nah, maka itu akan terjadi. Tapi kalau publik, saya kira mereka berpikir tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan hari ini, bagaimana mereka ini mampu menjaga harga-harga, dan ke depan ini mereka melihat bahwa bisnisnya bisa lancar, kan itu, atau usahanya bisa berjalan dengan cara yang baik. Beberapa di antara yang pernah saya temui, mereka itu sudah jenuh dengan persoalan-persoalan politik yang seperti kayak tidak ada ujungnya. Yang bagi mereka kok, sudahlah, terserahlah gitu kan. Mungkin bagi aktivis juga sudah mulai banyak muncul kejenuhan. Tetapi kan untuk membangun republik ini kita nggak boleh jenuh. Ya kita lihat saja. Makanya siapa yang paling dirugikan, ya paling tidak yang pertama ya Pak Jokowi dirugikan jelas. Karena waktunya ketika mau punya agenda politik yang lebih mungkin sudah ditata gitu kan, untuk meng-grooming putra-putranya terjun di dunia politik, ada hambatan soal begini. Ya, minimal citranya menjadi berkurang, tergerus karena isu ini. Ini pasti dirugikan. Nah, kubunya Roy Suryo juga dirugikan karena jadi tersangka gitu kan. Institusi Polri juga dirugikan karena dituding-tuding bermain mata kan begitu. Jadi ya pihak-pihak itu yang dirugikan. Nah, siapa yang diuntungkan? Ya yang sering menyiarkan tema ijazah palsu. Yang sering bahas. Yang sering bahas. Akhirnya kita ikut-ikutan. Akhirnya kita terpaksa ikut-ikutan. Jaga. Harapannya apa? Ya harapan saya sih ya cepat selesai lah. Tapi begini. Ini bakal lebih panjang lagi kelihatannya. Iya, tapi penyelesaiannya itu menurut saya penyelesaian secara hukum. Kalau toh ini ada unsur politik, itu bisa diatasi dengan penyelesaian hukum. Yang tidak boleh itu hukum
campur tangan oleh politik, diselesaikan secara politik. Kalau politik, kalau toh ada ya, tapi kalau menurut saya kok tidak terlalu yakin ya, meskipun kemungkinan itu ada bahwa ini ada unsur-unsur politik di belakangnya. Kalau Roy Suryo, dia dulu memang pernah lama malam melintang sebagai politikus. Tapi kalau Rismond itu setahu saya tuh memang peneliti. Nanti kita cek di ChatGPT. Iya. Apakah betul? Selama yang saya tahu ya, Dr. Tifa itu menurut saya juga tidak terlalu ini ke politik. Tapi kalau toh memang itu ada permainan politik ya, yang bisa menyelesaikan adalah hukum. Yeah. Karena kalau bisa diselesaikan secara hukum, saya pikir kasus ini akan selesai dan ya prinsip-prinsip dasar hukum itu harus betul-betul diterapkan nanti. Pertama adalah soal keadilan, ada kepastian dan ada kemanfaatan. Jadi tiga unsur ini harus betul-betul ada dalam penyelesaian nanti. Jangan hanya karena ingin ada kepastian hukum, tetapi kemudian keadilan diabaikan. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau nanti harus divonis bersalah, tetapi untuk memastikan apakah ijazah itu palsu atau tidak, hakim tidak memberikan ruang untuk melakukan uji independen, saya pikir itu juga akan mengurangi kadar keadilan dan akan lebih baik kalau nanti itu ya hakim memberikan peluang untuk melakukan uji independen terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi, sehingga apa yang nanti diputuskan itu betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Kalau toh nanti sudah ada uji independen, kemudian dinyatakan bahwa ijazah itu asli, kemudian Roy Suryo CS divonis bersalah, mereka masih tidak terima, mereka masih mempersoalkan sana-sini, ya berarti kan publik tahu siapa sebenarnya yang biang masalahnya. Kan seperti itu sebenarnya. Dan kita tunggu dan putusan dari yang di mana di Solo ini kan, CLSI itu kan, ya bisa siapa tahu nanti dia bisa memberikan titik terang soal kasus ini, apakah ijazah itu betul asli atau bagaimana. Jadi ya menurut saya terlalu lama. Betul tadi Mas Kohar bilang, meskipun secara tidak langsung ya kita itu sebenarnya dirugikan juga, ya kan. Polisi bisa dirugikan, Roy Suryo bisa dirugikan, Pak Jokowi bisa dirugikan, UGM dirugikan. KPU. Karena selama ini kan tudingan miring itu banyak sekali mengarah ke UGM loh, KPU segala macam. Ya, makanya biar diselesaikan dan sekali lagi ya penyelesaian yang paling baik adalah penyelesaian secara hukum. Jadi jangan mengajukan diri untuk SP3. Ya menurut saya jangan. Kalau itu kemudian Roy Suryo CS itu mengajukan SP3 dan kemudian disetujui oleh polisi, ya publik akhirnya akan melihat, oh cuman segitu, oh selama ini cuman sok berani tapi akhirnya menyerah juga, akhirnya menyerah di tengah jalan. Ya mudah-mudahan, tapi sekali lagi kalau sekarang SP3 ke Irwasum itu kan tadi pengen ini secara menggugat konsekuensi hukum aja. Mudah-mudahan itu betul ya, bukan untuk menutupi ketakutan mereka. Oke, Mas Kohar ada yang sebetulnya ada satu penyelesaian lagi, tapi kita sepertinya pasti nggak setuju ini. Bapak-bapak ini pasti nggak setuju. Apa itu? Yaitu penyelesaian adat. Yaitu apa? Mikul dur mendem cendur. Jadi karena kita pernah punya presiden yang setelah selesai kok dikuyo-kuyo, kecuali beberapa presiden yang nggak diapa-apain. Tapi ya ini kan persoalan yang sepele tapi dianggap serius kan gitu. Kalau penyelesaiannya dengan penyelesaian kebudayaan, penyelesaian adat ya udah selesai. Kalau Panji dengan Toraja kan bisa ternyata pakai penyelesaian adat ya kalau ini misalnya diselesaikan secara adat kemudian sama-sama berdamai kemudian selesai semua, silahkan jalan masing-masing, ya mungkin bagus juga. Mungkin bagus juga bagi kita semua gitu kan. Coba kita lakukan ya dengan cara ya sudahlah, kita jalan-jalan yang merasa katakanlah kalau benar bahwa
itu memang ijazahnya tidak otentik gitu ya, ijazahnya tidak otentik ya biarlah waktu yang akan mengujinya nanti kelak di suatu saat misalnya. Atau yang kemudian yang satunya lagi menganggap bahwa saya mau melanjutkan perjalanan politik saya dengan meng-grooming anak-anak saya sekarang ini, dengan terjun ke kecamatan setiap hari, jangan diserimpeti, kira-kira ya itu. Jadi akhirnya ya itu, mikul dulu mendem jeruk. Itu menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi segala kebaikan dan menanam mengubur segala hal yang mungkin keburukan karena manusia tempatnya salah. Itu aja saya kira. Setuju nggak? Saya nggak. Aku pikir nggak panjang. Makanya biar panjang kan. Ya kalau bahasa sekarang kan mikul dur mendem jeruk itu kan mutual understanding. Oke, kira cukup ya. cukuplah. Ya wis, biar nggak berlarut-larut kita target 30 menit sekarang udah 60 menit. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.